Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadul mukhtar wa alil adhhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi fdhalih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, para guru, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya dalam segala aktivitasnya. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, sehat walafiat. Segala aktivitas Anda dimanapun berada diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah atas izin Allah, biiznillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita. Terima kasih Anda berkenan untuk hadir rawuh di majelis ini. Mudah-mudahan kerawuhan Anda, kedatangan Anda semuanya tercatat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana kita untuk silaturahim, thalabul ilmi, sehingga kita mendapatkan kebaikan yang banyak, limpahan karunia, limpahan keberkahan, limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menyampaikan tentang kriteria jenis binatang atau jenis hewan beserta usianya yang ini bisa sah untuk dijadikan sebagai kurban. Jadi kita tidak boleh asal saja mencari hewan kurban sesuai dengan kehendak kita. Maka di sini ada syarat-syaratnya yang perlu kita perhatikan agar kurban kita ini sah. Ya, jenis hewan apa saja, kemudian berapa usianya. Kemudian kita juga harus tahu unsur-unsur apa saja yang menyebabkan rusaknya keabsahan dari kurban, sehingga hewan tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai binatang sembelihan atau binatang udhiyah atau binatang kurban. Maka di sini harus jeli kita dalam mencari memilih hewan kurban yang sesuai dengan ketentuannya atau sesuai dengan syarat-syaratnya. Maka kalau nggak sesuai dengan syaratnya lantas bagaimana? Ya jelas tidak sah. Ya, maka penting sekali harus kita cermati, harus benar-benar kita jeli dalam memilih ketika kita membeli atau mencari di tempat orang yang jualan binatang kurban. Harus benar-benar detail. Kalau enggak ya nanti akan tidak sah kurban kita. Tentu akan sia-sia kalau tidak terpenuhi beberapa syarat yang diharuskan untuk sebagai kriteria untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Nah, lantas apa saja jenis hewan yang boleh untuk kurban dengan sesuai dengan usianya? Kalau sapi berapa usianya, kalau kambing berapa. Jadi nggak asal kemudian boleh sapi, kambing boleh, domba boleh, terus langsung kita suka-sukanya usia yang kehendak kita sendiri. Maka nggak bisa. Harus sesuai dengan kriterianya. Lantas apa saja? Ini ada penjelasannya dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini diantaranya yaitu binatang yang boleh dijadikan sebagai korban, yaitu domba, kemudian kambing kacang, kemudian sapi dan kerbau, dan yang keempat kriterianya yaitu unta. Kalau sapi dan kerbau ini usianya disamakan. Nah, tapi dari jenis keempat hewan ini ada beberapa kriteria usia yang tidak sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajzi'u, dan memperbolehkan atau binatang yang mencukupi atau dibolehkan untuk binatang sebagai korban. Fi hal jaza' minad do'ni, ya, yang boleh atau yang mencukupi
untuk dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu jaza minad dha'n, ya, minad dha'ni atau minad dha'n. Apa itu? Yaitu domba. Domba yang telah berganti giginya, disebut dengan jaza. Ya, jaza ini artinya adalah domba yang sudah berganti giginya. Usianya berapa? Yaitu usia 1 tahun lebih. Ya, minimal adalah usia 1 tahun. Jadi 1 tahun ke atas. Ini penjelasannya juga ada di dalam hadis Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad ada riwayatnya, yaitu binatang domba yang sudah jaza, yaitu berganti giginya 1 tahun ke atas. Ya, maka kalau baru 1 bulan, 2 bulan, atau bayi kambing maka tidak, atau bayi domba ini maka tidak sah. Kemudian yang berikutnya, wasaniyu minal ajzi. Ya, wasaniyu minal ajzi, yaitu kambing kacang atau ma'z atau ma'zi. Ya, yang usia minimal 2 tahun, ya 2 tahun lebih. Ini yang kedua, yaitu untuk jenis kambing kacang atau ma'z atau ma'zi. Yang pertama tadi adalah domba yang dia adalah minimal 1 tahun atau 1 tahun ke atas karena sudah ganti giginya. Yang kedua yaitu kambing kacang, ini minimal adalah 2 tahun, berarti 2 tahun ke atas. Kemudian lantas syaratnya apa lagi? Yang ketiga yaitu jenis sapi. Sapi dan kerbau. Ini usianya disamakan, yaitu usia minimal 2 tahun. Ya, jadi paling muda adalah 2 tahun ke atas. Nah, jangan sampai nanti baru 1 tahun atau baru 6 bulan atau 5 bulan atau 2 bulan sudah untuk kurban. Jadi bayi sapi misalnya atau kerbau yang masih usia beberapa bulan untuk kurban, jelas itu tidak sah. Ya, nah itu yang ketiga, sapi dan kerbau yang usianya minimal adalah 2 tahun. Ya, itu penjelasannya, yaitu wasaniyu minal ibili. Ya, wasaniyu minal baqori, ya, wasaniyu minal baqori, yaitu sapi yang usianya adalah 2 tahun. Kemudian wasaniyu minal ibili, dan unta yang mencapai usia 5 tahun atau lebih. Ya, 5 tahun atau lebih untuk jenis unta. Ya, ibili adalah artinya unta. Unta tahun berarti 5 tahun ke atas. Kalau sapi dan kerbau tadi adalah 2 tahun ke atas. Kalau kambing kacang tadi juga 2 tahun ke atas. Kemudian yang domba ini adalah 1 tahun ke atas. Nah, ini jenis binatang kurban berikut dengan usianya. Ya, maka kalau untanya ini baru 2 tahun misalnya, atau baru 1 tahun yang tidak mencapai usia 5 tahun, maka di sini kurbannya tidak sah karena usianya belum mencapai kriteria yang ditetapkan. Kemudian syarat fisik hewan yang boleh untuk kurban adalah hewan yang benar-benar fisiknya sehat. Fisiknya sehat, kemudian tadi terpenuhi jenis hewannya dan terpenuhi juga usianya. Lantas bagaimana kalau hewannya ini adalah binatang yang cacat misalnya, hewan cacat yang tidak sempurna, misalnya terpotong telinganya atau putus ekornya misalnya, atau buta matanya dan sebagainya, yang ini adalah secara fisik tidak sehat atau ada cacat di dalam organ tubuhnya, bagian tubuhnya. Atas bagaimana penjelasannya? Di sini ada
Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra yang sumbernya dari Tirmizi dan Abu Dawud, ya, dari sahabat yang diriwayatkan namanya Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Ini hadisnya dari Rasulullah, dikutip oleh Tirmizi dan Abu Dawud. Bagaimana penjelasannya? Arba la tajuzu, ya, jenis 4 hewan la tajuzu, yang tidak sah atau yang tidak boleh, ya, tidak diperkenankan. Ada jenis 4 arba. Fil adahi, yaitu dalam jenis binatang kurban atau sembelihan. Faqala, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Faqala al-awra'u bayyinun awaruha, yaitu yang matanya jelas-jelas buta. Matanya jelas-jelas buta, entah itu buta sebagian, satu, atau kedua-duanya, maka jelas ini tidak sah, ya. Al-awra'u bayyinun awaruha. Yang itu kriteria pertama yang tidak sah, yaitu apabila binatang hewan tersebut adalah dari segi matanya buta, tidak bisa melihat, entah itu buta sebagian atau buta kedua-duanya, ya. Kemudian yang kedua, wal maridatu bayyinun maraduha, yang jelas-jelas di situ adalah maraduha, ya. Apa itu maridoh? Yaitu sakit. Nah, binatang ini tidak sehat, tanda-tanda dia sudah sakit kemudian dijadikan untuk kurban, maka ini tidak boleh, ya. Dalam beberapa riwayat, ini kayaknya sapi saya sakit ini, daripada nanti mati sia-sia, mending saya untuk kurban saja. Nah, maka kalau niat seperti itu karena binatangnya ini sakit, tidak sehat, entah kena virus, entah kena apa saja jenis penyakit hewan, maka ini tidak boleh, ya. Wal maridatu bayyinun maraduha. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang tidak sah untuk dijadikan korban, wal arja'u bayyinun zal'uha, yang jelas yaitu kakinya pincang, kakinya cacat, pincang 1, pincang 2, atau dia putus kakinya, kecepit apa gitu, ya, maka di sini jelas tidak sah. Kakinya tidak sempurna alias cacat kakinya. Jadi cacat mata, cacat kaki, kemudian tadi fisiknya, organ tubuhnya di dalamnya ini tidak sehat. Ya, tanda-tanda mau mati, ini tidak boleh. Kemudian yang keempat, wal kasirul lati la tanqah. Wal kasirul lati, yaitu kurus, badannya kurus atau badannya ini tidak sehat, la tanqah, yang tak berlemak, artinya tidak berdaging, alias di situ kurus, tinggal tulang, ya, dagingnya tidak ada, dan dia tanda-tanda mau matinya ini. Jadi tinggal tulang-tulangnya saja. Kalau kurban kok yang penting ada sapinya misalnya, sedangkan sapinya atau kambingnya ini tidak memenuhi syarat, dia benar-benar kurus, kemudian matanya tidak bisa melihat, misalnya buta, kemudian pincang, atau mungkin ekornya putus misalnya, maka di sini jelas tidak sah karena tidak memenuhi kriteria atau syarat jenis binatang kurban yang sehat, ya. Jadi kalau tidak sehat, kemudian dia fisiknya tidak sempurna, tidak benar-benar gemuk misalnya, dia kurus, tanda-tanda menuju kematian, maka jelas kurbannya tidak sah. Untuk itu para sahabat, teman-teman semuanya, para sedulur semuanya yang ingin berkorban, mudah-mudahan korbannya berkah, mudah-mudahan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan limpahan pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita yang belum diberikan kesempatan kemampuan untuk berkorban, mudah-mudahan di tahun depan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa berkorban. Kemudian juga tadi perlu
Ingat, perlu kita ketahui kriteria atau syarat bagaimana agar jenis hewan kurban kita ini bisa memenuhi keabsahan dari kriteria yang boleh dijadikan sebagai kurban, baik dari segi fisiknya, kemudian dari jenis hewannya, kemudian juga dari jenis usianya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah keilmuan kita, terutama untuk saya pribadi yang masih perlu banyak untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang, umur yang berkah, sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.